Oke, kita lanjut ke uraian isi materi selanjutnya, yaitu tentang relasi politik dan hukum. Istilah politik hukum seolah-olah mungkin atau terkesan bahwa politik hukum itu bersatu pandangan kalimat. Memang dia memiliki makna tersendiri, padahal kenyataannya politik hukum ini adalah dua kalimat yang berbeda. Bahkan ada yang berpandangan politik dan hukum ini ibarat dua kutub yang beda dan bersimpangan. Namun seiring perjalanannya ilmu pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi atau benang merah yang bisa ditarik, yang mana dia dapat menyatukan politik dan hukum tersebut. Maka itu salah satu awal mula lahirnya mata kuliah politik hukum ini. Apa saja yang menjadi relasi dalam politik hukum? Yang menjadi relasi dalam politik hukum itu ada beberapa pendapat dari sarjana hukum yang memang memfokuskan dirinya dalam kajian bidang politik dan hukum. Mereka masing-masing mendokumentasikan dengan relasi politik dan hukum. Yang pertama yaitu John Austin. Siapa itu John Austin? John Austin ialah merupakan aliran pietisme. Menurut John Austin, bahwasanya law is a command of the lawgiver. Artinya, hukum itu adalah tergantung kepada siapa yang memberikan komando gitu, atau memberikan perintah yang terkait dengan kebijakan hukum tersebut. Kemudian analytical jurisprudence terbagi menjadi 3 kalau nggak salah, yaitu pertama non-value. Jadi dalam hukumnya menurutnya dia tidak membicarakan baik buruknya, tapi bagaimana ia menjadi kehendak daripada pemerintah. Pemerintah membuat hukum atau penguasa ketika itu. Yang kedua command king. Yang command king adalah perintah yang berkuasa, perintah raja. Jadi pikiran daripada pola pikir dari John Austin, ia masih berbicara mengenai tentang keabsolutan pemerintah, keabsolutan penguasa yang memberikan kewenangan, kekuasaan penuh untuk memberikan mandat atau perintah pembuatan hukum. Maka cerminannya ialah cara penguasa atau pemimpin itu sendiri, begitu. Kemudian antitesis sejarah. Ini merupakan sebuah bentuk antitesis dari aliran sejarah. Yang kedua, Hans Kelsen. Siapa Hans Kelsen? Ia terkenal dengan pendapatnya atau pemikirannya tentang hukum murni. Jadi ia membahas tentang hukum-hukum yang murni. Ia berpendapat adalah law non-correlation politis sosiologis. Bahwasannya ia berpandangan tidak ada hubungan hukum dengan politik ataupun sosiologi. Jadinya hukum ya berdiri dengan diri sendirinya gitu. Law is a desolate without the saint. Hukum itu adalah cita-cita ideal. Jadi tujuan hukum sesempurna mungkin tidak mungkin terlepas dari kenyataannya seperti apa gitu. Yang ketiga, Stephen de Ory ya ini berbeda pendapat dengan Hans Kelsen, bahwasanya teori yang ia bahas tentang relasi politik dan hukum, dia tetap berbicara kepada hierarkis. Jadi dia lebih mementingkan keberatan perundang-undangan terlepas dari pemerintahnya seperti siapa seperti yang diungkapkan oleh John Austin tadi. Bagaimanapun pemerintahan, reproduksinya tetap yang menjadi ukuran adalah hierarkisnya. Nah, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan daripada hukum yang lebih tinggi di atasnya. Maka landasan ini menjadi acuan dari asupan teori. Hukum itu adalah faktual. Jadi apa yang ada penataan pada hari ini kemudian harus dirumuskan kembali bagaimana perubahan-perubahan hukum itu, bagaimana perubahan-perubahan hukum untuk mencapai cita-cita ataupun idealnya sebuah hukum. Kemudian yang keempat, Daniel Lev berpendapat political dominate law. Ia berpendapat atau mengatakan bahwa politik dominan law itu seolah-olah di bawah struktur dinasti politik. Jadi politik yang memegang penuh kendali terhadap hukum tersebut. Keseimbangan politik maksudnya adalah tergantung situasi politik itu seperti apa, maka produk hukum pun seperti itu. Tergantung, maka
hukum pun tidak akan baik, begitupun sebaliknya gitu. Definisi kekuasaan. Jadi Daniel Lev lebih mengikuti peraturan sama halnya dengan John Austin pada aspek kekuasaan. Evolusi ideologi politik. Jadi hukum itu tergantung daripada perkembangan ideologi politik suatu negara. Misalkan komunis-komunis tertentu, produk hukumnya pun akan mencerminkan daripada ideologi itu sendiri, begitupun seterusnya. Selanjutnya sosial atau ekonomi, tergantung juga mempengaruhi sosial dan ekonomi menurut Daniel Lev. Yang kelima, menurut H.L.A. Hurt, ia berpandangan bahwa relasi dan politik hukum itu command of human being. Tetap ini mengacu kepada pendapat John Austin. Ya, tergantung bahwa menurut Hart ini sebuah hukum ini tergantung pemerintah atau penguasa yang memang memiliki kekuasaan pada suatu negara. Law non correlation politis sosiologis. Namun menurut dia hukum tidak memiliki relasi politik, sosiologi dan sebagainya. Opininya menurut dia tetap mempertahankan kemurnian sebuah hukum karena mungkin mengadopsi juga pola pikirnya gini, mirip dengan Stephen Ore juga, walaupun kekuasaannya memiliki kendali yang penuh terhadap hukum, namun dia tetap yakin bahwa hukum ini harus murni berdiri sendiri sesuai dengan cita-citanya atau disebut dengan desolennya itu. Kemudian yang keenam yaitu Lord Acton. Ia berpendapat bahwa relasi dan politik hukum itu mempengaruhi 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, the content of the law, yaitu the content atau sebuah substansi sebuah hukum ini ada implikasi-implikasinya. Jadi ketika politik itu dianggap berelasi dengan hukum, itu sangat mempengaruhi isi sebuah produk hukum itu sendiri. Kedua, the structure of the law, struktur hukum. Kemudian the culture of the law, atau bisa disebut budaya hukum gitu. Kemudian yang ketujuh, menurut pendapat Miriam Budiarjo, bahwasanya yang mengatakan kekuasaan politik kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum. Artinya di sini Miriam Budiarjo masih satu pandangan dengan John Austin. Ini adalah kekuasaan politik yang didefinisikan oleh Miriam Budiarjo sebagai kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum. Kebijaksanaan umum atau disebut dengan polis kebijakan, maka polis itu dicantumkan dalam sebuah yang disebut dengan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Artinya di sini ada pengaruh yang kuat kekuasaan politik dengan produk hukum itu sendiri. Kita lanjut ke menurut yang kedelapan yaitu simbiosis mutualisme. Dia mengatakan bahwa antara politik dan hukum saling terkait, saling membutuhkan, saling terkait dan saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme ini lebih kepada integrasi, dan dia meyakini bahwa di sini terjadi C antara B, politik dan hukum. Tidak ada yang saling mendominasikan, tidak ada yang saling mengalahkan, keduanya saling membutuhkan dan keduanya saling terkait untuk satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan desolen itu sendiri, hukum yang ideal di sebuah negara. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami atau itu saja yang dapat saya ringkas dari materi tersebut. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya mohon maaf, karena saya adalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.